Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, berjumpa lagi dengan Miss Jenny di pelajaran tematik. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Oke, you can open your book page 12. Oke, di situ ada Pancasila. Di kelas 1, kamu sudah belajar mengenai sila Pancasila. Yang selanjutnya belajar mengenai simbol Pancasila. Di kelas 2 kita akan tambah belajarnya, yaitu belajar mengenai contoh pengamalan Pancasila. Oke, untuk materi selengkapnya kita lihat video berikut. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku tersebut ada sampulnya adik-adik. Dalam buku tersebut ada gambar burung Garuda. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihatnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, adik-adik bisa lihat perisainya di sini. Di dadanya itu ada perisai. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ada perisai, di mana perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, di sini kita bisa lihat dalam perisainya ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca sendiri artinya adalah 5. Sedangkan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Makanya di sini dalam perisainya ada 5 gambar yang menunjukkan masing-masing sila pada Pancasila. Nah, kita perhatikan di sini adik-adik. Kita harus memahami dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam perisai tersebut lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dilambangkan dengan rantai emas. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dilambangkan juga dengan gambar pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Sila terakhir atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan simbolnya padi dan kapas. Nah, adik-adik harus menghafalkan 5 sila Pancasila. Sekarang kita ingat lagi ya. Sila pertama tadi simbolnya adalah bintang, karena berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Jadi sila keempat itu simbolnya kepala banteng.
Dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi kalian harus tahu masing-masing simbol dari sila-sila Pancasila. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Tuhan. Jadi sila pertama pastinya tentang beribadah. Nah, dalam gambar ini kita tahu ini menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya gambar orang yang sedang melakukan sholat, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan, keluarga yang pergi ke gereja, lalu ada juga keluarga yang sedang beribadah di pura, beribadah di wihara, beribadah di kelenteng. Jadi ini menerapkan sila pertama Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Jadi ini adalah penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Lalu untuk yang umat agama Islam bisa membaca Al-Quran, untuk yang Kristen dan Katolik bisa membaca Alkitab, Hindu, Buddha, Konghucu bisa membaca kitab sesuai dengan agamanya. Nah, di sini adik-adik itu menerapkan sila pertama Pancasila jika kalian rajin beribadah. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Pastinya harus dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh waktu berdoa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai simbol Pancasila, sila Pancasila, dan pengamalan Pancasila pertama. Oke, semoga apa yang disampaikan tadi bisa mengerti dan bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.